Hai, ketemu lagi di Pojokan bersama saya Condro Wibawa. Di segmen pojok kelas kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah pemrograman web. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar web dan teknologi-teknologi pembangunnya. Nah, minggu ini kita akan coba membahas satu teknologi dasar pembangun sebuah web. Nah, kalau kalian masih ingat materi minggu kemarin, teknologi pertama membangun sebuah web adalah HTML. Nah, sebelum kita lanjut mengenai bagaimana membangun sebuah web menggunakan HTML, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, di mana ia merupakan bahasa markup yang fokus untuk mengolah hypertext dan membangun sebuah aplikasi web. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa itu bahasa markup? Bahasa markup adalah cara yang digunakan agar suatu dokumen dapat dengan mudah dibaca oleh komputer. Hal ini sedikit berbeda ya dengan bahasa pemrograman, karena di bahasa markup kalian tidak bisa melakukan operasi-operasi yang sering kita lakukan di bahasa pemrograman, seperti memberikan nilai pada sebuah variabel, atau conditioning, atau looping, dan lain-lain. Nah, contoh markup language atau bahasa markup tadi diantaranya adalah yang paling terkenal tentu saja HTML. Kemudian ada XML. Kemudian kalau kalian pernah menggunakan LaTeX untuk menulis sebuah dokumen, nah itu juga merupakan contoh dari markup language. Nah, sebelum masuk ke pembahasan teknis mengenai pembuatan website dengan teknologi HTML, ada serba-serbi nih yang perlu kalian ketahui mengenai HTML. Yang pertama, dokumen HTML memiliki ekstensi .html, bisa juga .htm, dan bisa dibuka melalui web browser. Kemudian, HTML ini pertama kali diciptakan oleh Tim Berners dan Lee dan kemudian dikonsorsiumkan pada W3 Consortium hingga saat ini. Versi saat ini yang digunakan adalah versi HTML 5.0. Kemudian sintak pada HTML selalu diapit oleh sebuah tag atau tanda kurung buka dan kurung tutup. Nah, kemudian untuk membuat halaman HTML, kalian bisa menggunakan editor HTML, mulai dari yang paling sederhana seperti text editor default, seperti Notepad pada Windows, VI, Pico pada Linux, hingga aplikasi IDE seperti Adobe, Visual Code, dan lain-lain. Nah, akhirnya kita sampai pada pembahasan dasar mengenai bagaimana membuat sebuah website dengan teknologi HTML. Nah, berikut ini struktur dasar HTML ya. Nah, ini adalah struktur dasar HTML, di mana sebuah file HTML itu selalu diapit dengan tag HTML. Nah, diawali dengan HTML buka dan diakhiri dengan HTML tutup. Nah, kemudian di dalam tag HTML itu biasanya ada tag head yang berguna untuk membuat heading, judul, atau meletakkan link ke CSS atau nantinya ke JavaScript dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada tag body. Tag body ini adalah tempat untuk meletakkan konten utama website kita. Nah, kemudian terkadang di halaman atau file HTML kita juga disisipkan dengan file-file lain seperti CSS atau JavaScript. Nah, ini bisa ditaruh di bagian bawah atau atas. Ini opsional ya sifatnya, tidak wajib. Nah, yang wajib tadi adalah HTML, head, dan body. Nah, berikutnya ini adalah jenis-jenis elemen HTML. Nah, elemen HTML itu secara garis besar dibagi menjadi 4 elemen. Yang pertama struktural, kemudian ada presentasional, kemudian ada hyperlink, dan widget. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah elemen struktural. Ini adalah elemen-elemen yang memiliki level atau tingkatan. Nah, nanti seperti ada tag H1, H2 hingga H6 adalah tag yang digunakan untuk membuat judul ya. Biasanya judul artikel dimulai dari yang paling besar H1 hingga yang terkecil H6. Nah, kemudian contoh lain dari elemen struktural misalnya font size. Ya, di situ kan ada tingkatannya tuh. Font size dari misalnya 6,
8, 10, 11, 12, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga elemen presentasional, di mana ia bertugas atau bertanggung jawab menentukan bagaimana teks itu ditampilkan, seperti memberi warna atau color, membuat cetak tebal, cetak miring, kemudian membuat superscript atau pangkat yang di atas, atau subscript, pangkat yang di bawah atau log ya, dan lain-lain. Nah, kemudian ada elemen yang ketiga adalah elemen hyperlinks yang berguna untuk menghubungkan ke halaman atau file lain, atau mungkin ke bagian lain tapi masih di dalam satu halaman website. Nah, ini biasanya menggunakan tag A ya, A. Nanti kita bahas bagaimana cara menggunakannya. Kemudian elemen yang keempat adalah widget. Nah, ini yang paling banyak ada di halaman HTML, yaitu membuat objek-objek lain di luar teks. Misalnya, kita ingin membuat sebuah button. Nah, kita bisa menggunakan tag button. Kita ingin membuat sebuah edit text, inputan. Nah, kita bisa menggunakan input text. Nah, kita bahas lebih detail ya mengenai elemen-elemen HTML tadi. Yang pertama tadi ada elemen struktural, yaitu dia biasanya untuk membuat leveling atau tingkatan. Ya, di sini dicontohkan kita ingin membuat sebuah heading seperti ini ya, seperti yang ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat judul, subjudul, dan seterusnya. Ini terdiri dari 6 tingkatan dimulai dari H1 hingga H6. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, nanti kita praktekkan aja ya. Kita praktekkan langsung. Kita buka ya editornya. Kita pakai Notepad aja, yang paling simpel dan sederhana, nggak perlu install-install apapun. Nah, di HTML ini, di editor ini, Notepad, kita ketikkan HTML. Jangan lupa ya, karena ini file HTML pasti diapit oleh tag HTML. Kemudian di dalamnya kita ketik head dan body seperti ini. Nah, kita di head kita bisa tambahkan misalnya title-nya misalnya belajar pemrograman web. Nah, kemudian di body-nya kita tulis misalnya contoh HTML. Oke. Nah, kemudian kita simpan. Misalnya kita simpan di desktop dengan nama file misalnya contoh belajar HTML. Nah, kemudian save as type-nya kita pilih all files. Nah, kemudian di file name tadi kita tambahkan extension .html. Nah, jangan lupa ini ya. Jadi kita di file name-nya kita tambahkan extension .html. Kemudian kita simpan. Nah, kita lihat sekarang ini contoh belajar HTML. Sudah ada filenya, kemudian kita buka menggunakan browser. Nah, hasilnya terlihat ya di sini. Ini tadi title yang kita buat, belajar pemrograman web di bagian head. Kemudian yang di bagian body, kita tadi kan tulis contoh HTML, maka di sini muncul contoh HTML. Nah, kemudian kita kembali lagi ke membuat heading ya. Nah, kita akan membuat heading. Nah, di sini di body kita tambahkan tag H1 misalnya. Heading 1. Kemudian kita copy 6 kali karena heading ada 6 level ya. Atau kita coba 8 ya. Jadi yang 2 ini kita tulis H7, H8, nanti hasilnya seperti apa? H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8.
Ini contoh headingnya, heading 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita simpan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ini kita refresh. Nah, hasilnya adalah tampilan berupa tingkatan heading, mulai dari H1, heading 1, H2, seterusnya hingga heading 6. Ini terlihat ya, dia terlihat lebih tebal, kan? Lebih tebal dan ukurannya bertingkat, mulai dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Nah, di sini perhatikan di heading 7 dan heading 8, tadi kita membuat H7 dan H8. Ternyata dia tidak bisa mengikuti seperti format H1 hingga H6. Dia hanya terbaca sebagai teks biasa yang tidak memiliki format apa-apa, ya kan? Kalau kalian perhatikan nih bedanya H1 hingga H6 dan H7 dan H8. Oke, jelas ya? Nah, elemen yang kedua adalah elemen presentasional, yaitu elemen yang bertanggung jawab bagaimana sebuah teks HTML itu ditampilkan di browser. Nah, di sini contohnya adalah kita menggunakan tag bold atau B, italic, underline, strike, superscript, dan subscript. Nah, ini langsung kita contohkan aja ya. Kita buka kembali tadi HTML-nya. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini tag HR atau horizontal line untuk membuat garis pemisah ya. Nah, kemudian kita ketik contoh penggunaan bold. Nah, di sebelum dan di setelah bold ini kita kasih tag B atau tag bold. Jangan lupa kasih tag BR atau break agar dia berpindah ke baris berikutnya. Ini kita copy. Nah, kita ganti ini untuk italic, underline, ini strike, ini superscript, dan ini subscript. Kita ganti italic, underline, strike, superscript, dan ini adalah subscript. Jangan lupa tag tutupnya juga harus disesuaikan. Oke, selanjutnya kita simpan dan kita lihat hasilnya di browser. Ini kita refresh. Nah, hasilnya kira-kira adalah seperti ini. Sudah tampil teks sesuai dengan format yang kita inginkan. Elemen selanjutnya adalah elemen hyperlink yang digunakan untuk menghubungkan ke halaman lain atau ke bagian lain yang masih dalam satu halaman atau ke website lain. Nah, di sini kita contohkan misalnya kita ingin membuat hyperlink yang ketika diklik, nah, nanti dia akan lari ke websitenya google.com. Nah, sintaknya kurang lebih adalah seperti ini. Kalian ketikkan A, ini simbol dari hyperlinknya A. Nah, kemudian di belakang A kalian ketikkan href atau hyperlink reference-nya. Nah, kalian ketikkanlah di sini alamatnya, mau menuju kemana. Nah, kemudian teks yang akan digunakan sebagai link kalian tuliskan di antara tag A. Oke. Nah, hasilnya nanti kira-kira akan menjadi seperti ini, hyperlink. Nah, kita coba contohkan kembali. Nah, di HTML kita, nah kita tambahkan lagi ya di bawah. Misalnya di sini kita tulis contoh hyperlink. Link ke Google misalnya. Nah, di antara Google ini kita kasih tag link atau hyperlink yaitu A. Kemudian kita kasih href-nya sama dengan, nah ini mau menuju kemana? Kalau ke Google, kita ketik http www.google.com. Nah, jangan lupa juga pakai tag
tutup. Nah, selanjutnya kita save dan kita lihat perubahannya di browser. Kita refresh. Nah, sudah muncul satu link, yaitu link ke Google. Nah, kita coba klik ini. Nah, maka dia akan lari ke google.com. Kita coba lagi, kita tambahkan link ke halaman atau page lain. Nah, misalnya ini link ke halaman 2. Nah, di reference-nya kita ganti ke alamat, misalnya halaman 2.html. Nah, kita simpan. Nah, kemudian kita coba di browsernya. Dan di sini ada link ke halaman 2. Nah, tapi ketika kita klik, dia sudah lari ke halaman 2.html, cuman filenya belum ada, ya karena belum kita buat ya. Nah, kita bisa buat dulu file baru, HTML baru. Begini ya. Kita kasih title-nya halaman 2. Nah, isinya juga sama. Isinya misalnya cuman tulisan halaman 2 saja. Oke. Nah, ini kita save. Kita simpan dengan nama halaman 2.html. Nah, jangan lupa save as tab-nya kita bikin all files. Kita simpan. Nah, oke. Kita coba balik lagi ke sini. Kita jalankan link yang tadi. Nah, dia sudah lari ke halaman 2.html dan benar kita sudah masuk ke halaman 2.html. Nah, di halaman 2.html ini kita bisa bikin hyperlink lagi. Misalnya untuk kembali ke halaman awal. href kembali ke halamannya. Kita kasih tutup. Nah, kemudian di reference-nya ini kita kasih ya halaman yang tadi. Nah, kita taruh di sini. Kemudian kita simpan. Oke, nah di sini kita refresh. Nah, muncul link kembali ke halaman sebelumnya, kita klik. Nah, dia sudah kembali lagi ke halaman contoh belajar html.html. Gampang ya? Oke, kalau gampang kita lanjut ke elemen berikutnya. Nah, elemen selanjutnya adalah elemen widget. Nah, elemen ini merupakan elemen yang paling banyak digunakan di HTML. Ya, misalnya kalau kita ingin membuat sebuah edit text seperti ini, atau ingin membuat sebuah button, atau ingin membuat option list, atau ingin membuat radio button, dan lain-lain. Nah, kalian ini termasuk ke dalam elemen widget. Nah, contohnya misalnya kalau kita ingin membuat input text, kita ketikkan code seperti ini. Input type sama dengan type-nya apa? Bisa text, bisa button, bisa submit, bisa reset, bisa radio button, dan lain-lain. Nah, kemudian value-nya atau isinya, karena kita ingin isinya kosong, maka value-nya kita kosongin saja. Oke? Nah, kemudian misalnya kita ingin membuat sebuah button, ada dua cara. Yang pertama, kalian langsung ketikkan saja tag button. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan input type, tapi type-nya button. Nah, tulisannya nanti kalian bisa ketik di value. Oke. Nah, untuk bikin select option list atau select option, nah kalian bisa ketikkan tag select ID seperti ini. Select, kemudian ID-nya apa, kemudian option-nya apa. Jadi kalau kita klik, nanti dia munculnya apa. Nah, atau kalian juga bisa misalnya mau bikin radio button, kalian tinggal bikin input type radio. Nah, gampang ya. Nah, kita langsung praktekkan saja satu persatu. Kita buka lagi notepad kita.
contoh belajar HTML. Nah, kita tambahkan lagi di bawahnya sini. Misalnya saya ingin tambahkan di sini input type sama dengan text. Nah, sebelumnya kita kasih tulisan deh. Input text sama dengan input type text. Terserah kalian mau kasih ID atau tidak, atau mau kalian kasih value atau tidak. Nah, terserah. Oke, kita coba lihat ya, kita simpan. Nah, kemudian kita lihat di browser kita. Nah, sudah muncul input text ya. Cukup radio button. Nah, input type, nah type-nya ini diganti dengan radio. ID-nya misalnya radio. Name-nya kita samakan radio. Value-nya misalnya radio 1. Kemudian teks yang ada di belakang radio ini kita baru bikin radio buttonnya ya, tombolnya saja. Nah, teks di belakangnya misalnya kita isi radio 1. Nah, ini misalnya kita copy jadi 3 radio. Ini radio 2, ini radio 3. Radio 2 dan ini radio 3. Nah, yang perlu dicatat di sini agar nanti bisa diklik, misalnya nanti ada 3 radio, agar bisa diklik hanya salah satunya saja, maka name-nya ini harus sama. Kalau name-nya beda, nanti dia bisa diklik semuanya. Kita coba lihat ya, kita save, kita refresh. Nah, sudah muncul inputan, muncul button 1 dan button 2, kemudian sudah muncul radio button. Nah, kita coba klik di sini radio button atau di sini. Nah, maka dia hanya pindah ya. Kenapa dia bisa pindah-pindah? Ini karena name-nya sama. Jadi 3 button ini dianggap satu kesatuan. Kita coba nih, misalnya kalau dicoba name-nya ini dibedain. Radio 1, radio 2, radio 3. Kita save. Kita refresh. Nah, maka radionya ini berdiri sendiri-sendiri. Semuanya bisa diklik. Nah, agar tidak bisa diklik semuanya atau bisa tidak terpilih semuanya, maka name-nya kita samakan. Jadi dia dianggap satu kesatuan. Oke, ini bisa klik, klik, klik. Nah, satu kesatuan. Nah, selanjutnya kita akan bikin apa tadi? Option list ya. Oke, kita atau select option. Nah, kita ketik di sini select, jangan lupa select tutupnya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini option. Nah, value-nya apa? Misalnya saya kasih option 1. Nah, di sini kita tulis option 1. Ini teks yang akan muncul di browser nanti ya. Nah, kemudian kita tutup pakai option tutup. Nah, kita copy, misalnya ada 5. Nah, tinggal ganti 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Kita simpan. Nah, kemudian kita refresh coba. Nah, kita sudah punya option list di sini. Ada option 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di materinya setelah form widget tadi. Oke, kita masih punya widget berikutnya yaitu list. Ya, list ini kalau di software pengolah kata seperti bullet and numbering ya. Nah, kita punya juga nih di HTML istilahnya adalah unordered list dan ordered list. Unordered list itu disimbolkan dengan tag UL, sedangkan ordered list disimbolkan dengan tag OL.
Nah, yang unorder nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Yang order list kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, kita coba praktekkan saja ya. Kita buka lagi HTML-nya. Nah, kita tambahkan di bawah sini. Misalnya list. Nah, di sini kita punya yang pertama unorder list. Nah, kita ketik ul. Jangan lupa ada ul tutup. Nah, di dalam ul ini kita ketik tag li dan jangan lupa li tutup. Nah, tag li ini berfungsi untuk membuat listnya, atau ini singkatan dari list ya, li. Kemudian misalnya kita kasih list 1. Nah, kita bikin misalnya 5 list. Tinggal diubah 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ini kita copy untuk bikin order listnya. Kita copy untuk bikin order listnya. Ini order list. Nah, di order list kita pakai tag OL. Nah, tag tutupnya juga harus OL. Oke. Nah, kita simpan. Sekarang kita lihat di browser. Kita refresh. Hasilnya kira-kira adalah seperti ini. Nah, ini adalah unorder list-nya, dia pakai simbol bulat-bulat. Sedangkan order list-nya dia pakai angka urut 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bulat-bulat dan angka urut ini nantinya bisa diganti ya. Misalnya bulat kalian mau pakai checklist bisa. Atau order list kalian mau pakai ABC juga bisa. Nanti kita bahas di materi berikutnya ya. Oke, ada lagi di materi, kita lihat lagi. Oh, ternyata udah habis. Nah, bagi teman-teman, gampang kan ya ternyata belajar tag HTML, tag dasar HTML. Nah, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dijawab. Nah, sekian materi kita di pojok kelas hari ini. Sampai ketemu di pojokan-pojokan berikutnya. Terima kasih.